Baik teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sekalian selalu sehat ya, penuh semangat sehingga makin luar biasa. Selamat datang di Ruang Bambang WI dan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah mensubscribe ruangan ini sehingga kita akan lebih semangat untuk membahas hal-hal keren lainnya. Oke teman sekalian, pada kesempatan yang baik ini kita akan bahas tentang penggunaan Google Form ya untuk pemantauan ibu hamil dan pasca salin. Google Form dipakai karena aplikasi LCMIL belum bisa dimanfaatkan untuk melakukan pendampingan kepada ibu hamil dan pasca salin. Tetapi teman sekalian, tentu kita akan mulai dari mengingat kembali apa itu stunting ya. Teman sekalian, stunting adalah kondisi gagal tumbuh kembang ya. Jadi gagal tumbuh secara fisik dan perkembangannya secara psikis juga mengalami gangguan. Ini disebabkan oleh kekurangan gizi dalam waktu yang cukup lama atau kronis ya teman sekalian ya. Jadi kita tidak boleh kekurangan gizi, makan yang banyak dan sehat ini. Oke teman sekalian, seperti kita ketahui, sasaran pendampingan keluarga untuk pencegahan stunting adalah salah satunya adalah calon pengantin itu menggunakan aplikasi LCMIL, kemudian pendampingan kepada hamil dan pasca salin ini sementara masih menggunakan Google Form, kemudian pendampingan pada keluarga baduta dan keluarga anak 2 tahun ya, di atas 2 tahun itu adalah sasaran pendampingan bagi tim pendamping keluarga. Teman sekalian, kita akan bahas bagaimana penggunaan Google Form ya, karena itulah yang baru bisa kita pakai untuk melakukan pemantauan terhadap ibu hamil dan pasca salin untuk mencegah atau deteksi dini terjadinya stunting di. Baik teman-teman sekalian, kita akan mulai mencoba ya menggunakan link Google Form untuk pemantauan ibu hamil dan pasca salin. Link ini teman sekalian dikelola oleh provinsi sehingga nanti yang menarik data ini, mengambil data ini adalah dari admin tingkat provinsi. Teman-teman sekalian, langsung saja kita akan coba praktekkan penggunaan link itu sekalian ya. Jadi tapi sebelumnya saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman sekalian, khususnya teman-teman TPK ya, kalau masih mau mencoba atau masih mau belajar bagaimana menggunakan link ini, maka silahkan menggunakan link yang berwarna biru https://2 ini teman-teman ya, // bit.ly latihan form pendampingan. Ini dipakai untuk teman-teman yang masih ragu dan masih latihan. Tapi kalau teman-teman sudah yakin dengan data dan bisa menginput dengan benar dan bisa mengirimkan, maka silahkan langsung menggunakan yang berwarna hijau ini, https://2 bit.ly form pemantauan ibu hamil dan pasca salin ya. Itulah link yang digunakan teman sekalian. Kita akan mencoba menggunakan link yang berwarna hijau itu ketika kita sudah memasukkan link itu teman sekalian, maka tampilan yang pertama kali dilihat oleh teman-teman TPK adalah seperti ini, baik di layar handphone maupun di laptop. Jadi ada tulisan formulir pemantauan pada ibu hamil dan ibu pasca bersalin ya. Kita mungkin kunjungan yang pertama nggak apa ya, misalnya ini kan untuk contoh. Kemudian tanggal kunjungan pendampingan ini diisi HH itu maksudnya hari, 2 angka tentang hari, BB itu bulan, kemudian T itu tahun. Jadi isi angkanya adalah 2 angka untuk hari ya, tanggal di hari itu, 2 angka untuk nama bulan ya, misalnya bulan Maret berarti 03, kalau tahun misalnya 2022 misalnya seperti ini teman sekalian. Ini bahkan sudah ada untuk ini bulan Mei ya, tanggal 31, berarti hari ini teman sekalian ya, tanggal 31 Mei. Nama lengkap ini adalah nama lengkap ibu yang dikunjungi teman sekalian ya. Misalnya nama lengkapnya adalah misalnya saja ya, Endah misalnya, Endah Purnami misalnya. Nicknya kan 16 digit nih. Ini misalnya adalah 330 misalnya.
Ya, ini untuk contoh ya. Jadi kemudian usia ibu hamil, tulis hanya angka contohnya. Ini usia misalnya 32, nggak usah ditulis tahun, itu cukup angkanya saja ya. Kemudian jumlah anak ini juga ada bintang merahnya, harus diisi. Misalnya jumlah anaknya 2, kita isi 2. Teman-teman sekalian, untuk jumlah anak itu yang ditulis adalah jumlah anak yang dilahirkan ya, baik hidup ataupun mati ya. Nah, ada bintang merah. Ini berarti harus diisi ya, kolom-kolom yang isian ini harus diisi, kalau tidak nanti tidak bisa berlanjut. Contohnya adalah ini, nama lengkap tim pendamping keluarga. Ini diisi oleh salah satu saja, biasanya koordinator atau ketuanya. Tetapi kalau misalnya berhalangan atau mungkin bisa diwakilkan, yang penting berembuk ya, dia bertiga tim pendamping keluarga, siapa yang akan mengisikan ini. Saya contohkan nama lengkap TPK adalah misalnya Bunga Citra Lestari misalnya ya, sekalinya. Kemudian nomor handphonenya diisikan misalnya 085 dan sebagainya ya, misalnya. Oke, kemudian provinsi lah, sekali lagi karena ini adalah link form pemantauan untuk provinsi Jawa Tengah, maka kota yang tersedia di sini terus adalah kota-kota di Jawa Tengah ya. Kita akan coba ambil Kabupaten Purbalingga misalnya, maka kita bisa langsung next ya, karena sudah diisi semua. Kemudian kecamatannya mana ini teman sekalian? Nah, kita bisa pilih Kecamatan Putasari misalnya ya. Kemudian next sesuai dengan wilayahnya kalau kecamatan tadi. Kemudian desa kelurahannya silahkan diisi, misalnya desanya adalah Karanglewas misalnya ya, karena di Kota Sari ada yang namanya desa Karanglewas. Kemudian unsur TPK-nya adalah yang tadi namanya ditulis di depan di atas tadi, misalnya yang tulis adalah bidan ya, misalnya kita kasih bidan itu. Kemudian sekalian, ini pemantauan ini untuk ibu hamil atau ibu pasca salin ya. Ini sudah ditanyakan di sini. Nah, misalnya kita ambil contoh untuk pemantauan ibu hamil, maka klik yang ibu hamil. Kemudian next teman-teman sekalian ya, lanjutnya. Ini pertanyaan tentang ibu hamil ya, karena tadi link ibu hamil. Yang pertama adalah kunjungan pendampingan yang berapa ya pada ibu hamil yang bersangkutan. Nah, kayak ibu hamil yang dikunjungi bukan hanya anak yang lahir yang sekarang masih hidup aja yang dihitung, karena ini bukan pendataan teman sekalian ya, tapi ingin mengukur resiko ya. Kalau usia anak terakhir ya, anak yang paling kecil ini diisi tahun ya, diisi tahun, contoh misalnya 4 tahun ya, nggak usah dikasih tahun, cukup angkanya saja teman sekalian. Usia hamil saat ini menghitungnya adalah minggu ya, misalnya 17 minggu ya misalnya. Tinggi badan ibu hamil misalnya adalah, tinggi badan menjadi indikator ya pemantauan ibu hamil, karena tinggi badan ibu hamil yang tidak cukup panjang itu berisiko stunting, misalnya 154 misalnya. Kemudian berat badan ini diisi dengan kilogram, 66 misalnya, 66 kilogram. Lingkar perut juga diisi 7 gitu, lingkar perutnya. Teman sekalian, tinggi fundus harus diisi. Ini yang bisa mengisi adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh medis atau bidan ya teman sekalian ya. Kemudian kategori tinggi fundus, apakah sesuai kehamilan atau tidak. Nah, teman-teman sekalian, misalnya sesuai, kita pilih sesuai, atau misalnya kalau ya tidak sesuai kehamilannya, kalau tidak, ini yang tahu adalah bidan teman-teman sekalian ya, tenaga medis yang memeriksa. Kemudian taksiran berat janin, misalnya berat janin ini diukur dengan gram ya, misalnya kok 3,5 kilogram ya, berarti 350 gram. Untuk tinggi berat janin di atas kategori janin, misalnya janin kita di atas kategori berarti sehat ya teman-teman. Status anemia misalnya adalah tidak anemia ya, kalau misalnya di atas 11 gram ya itu tidak anemia teman sekalian. Lingkar lengan atas kalau
kurang dari 23, misalnya kurang dari 23, kemungkinan besar mengalami kekurangan energi kronis atau EK ya harusnya. Tapi misalnya lingkar lengannya adalah lebih dari 23,5, itu berarti dia nanti cukup sehat. Riwayat penyakit misalnya ada ya, silahkan ditulis, boleh lebih satu. Tapi kalau misalnya tidak ada penyakit kronis maka perlu dikosongkan saja. Kemudian hasil screening kehamilan, apakah kehamilannya sehat atau kehamilannya dengan penyakit penyerta misalnya ada, atau kehamilan berisiko stunting ya. Kemudian catatan kita adalah kita mau menulis keterangan yang diperlukan sebetulnya. Kalau misalnya kehamilan risiko stunting di situ, mungkin bisa dituliskan sebabnya di sini, misalnya karena tinggi itu ya di bawah 50 misalnya. Ini contoh saja teman sekalian, habis itu kita submit. Jadi itu adalah contoh. Jadi kalau mengisi, intinya kalau ada bintang merah itu berarti harus diisi gitu ya. Kemudian kalau misalnya data-datanya itu data medik, itu bisa teman-teman sekalian bisa mendapatkan data itu dari partner kita, dari bidannya teman sekalian ya. Oke teman sekalian, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.